Baik, sahabat MKTP yang berbahagia, Anda masih bersama kami di acara Inspirasi Pendidikan. Kita akan lanjutkan bincang-bincang pendidikan pada sore ini. Bersama saya sudah ada Bapak Dr. Denny dengan Ibu Lia Laila. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan bertanya ke Ibu Lia ya. Ibu Lia, Iya, Pak. Kabarnya sehat? Siap. Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Tadi Ya. Pak Denny sudah menyampaikan bagaimana persiapan tentang PJJ dan juga kalau sekolah normal. Nah, Bu, kalau dari segi kurikulum, Bu, gitu, apa yang akan disiapkan baik dari kurikulumnya ataupun sarananya, Bu? Silakan, Bu. Iya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak, untuk pembukaan kelas atau kembali lagi back to school, itu kita masih melihat dulu zona hijaunya udah 2 bulan. Jadi kalau misalnya awal Juli itu udah zona hijau, paling kita masuk di awal September gitu ya. Apa saja yang disiapkan? Pertama kalau dari segi kurikulum itu mau PJJ ataupun mau new normal, karena new normal itu kan nggak full face to face gitu. Jadi kita pasti yang pertama itu infrastruktur untuk pembelajaran daring. Kemarin itu pada saat pengalaman kemarin 3 bulan kemarin kita PJJ, memang ada beberapa kelemahan ataupun kelebihan. Yang pertama itu adalah mengenai server, gitu ya. Kita kan punya e-learning sendiri nih Pak ya. Nah ketika dia diakses oleh banyak ternyata ngedown gitu. Nah sekarang untuk perbaikannya ke depan maka kita akan buat shift, pembelajaran shift maupun baik di face to face maupun di pembelajaran daring. Juga kita menggunakan platform yang servernya tuh cukup kuat. Jadi selain ada e-learning yang servernya lokal di kita, ada juga kita menggunakan G Suite, Google for Education gitu ya. Jadi nggak terlalu berat. Jadi secara infrastruktur tuh kita menguatkan dulu untuk pembelajaran daring. Kemudian yang kedua untuk persiapan new normal, kalau misalnya anak-anak back to school nanti paling cepat bulan September, paling cepat ini. Tapi kalau masih belum hijau juga di bulan Juli ya kita mundur sampai ke sana gitu pembukaan sekolahnya. Kita udah siapkan beberapa, yang pertama dari segi kurikulum itu adalah pengaturan siapa yang akan hadir di sekolah gitu, kelas berapa dulu, kemudian jumlahnya berapa gitu kan. Seperti anjuran dari pemerintah kalau misalkan sudah 2 bulan hijau zonanya, di bulan pertama itu hanya 25% yang boleh bertatap muka di sekolah. Jadi kita itu ada 723 siswa nih Pak ya, 723 ditambah dengan guru dan tata usaha itu sebanyak 54, jadi kira-kira kita ada 750. Jadi kira-kira kalau seperempatnya itu maksimum itu kira 180. Ini berarti pengaturan siapa yang akan bertatap muka dan siapa yang akan daring selama waktu per minggu itu harus kita atur gitu. Misalnya kelas 12 dulu nih di minggu pertama, minggu berikutnya kelas 10, minggu berikutnya lagi kelas 11 gitu. Jadi tidak numpuk di sekolah di bulan pertama. Bulan kedua juga seperti itu. Sampai 2 bulan ya, setelah 2 bulan baru kita tambah jadi 50% yang hadir di sekolahnya. Nah, kemudian di sekolah juga kita sudah memikirkan untuk pengaturan jam istirahat, Pak. Kan ketika istirahat biasanya anak-anak tuh numpuk ya, yang pergi ke toilet. Ya. Nah, kalau kantin 2 bulan pertama itu nggak boleh buka ya, nggak boleh buka, jadi kita wajibkan anak-anak itu untuk membawa bekal makan sendiri. Kemudian alat sholat sendiri gitu. Mereka harus bawa dan pakai masker tentu harus pakai. Nah ini jam istirahat, biasanya kan kita kalau di jam kemarin itu sebelum pandemik itu istirahatnya barengan tuh semua kelas. Jam kalau sekarang berpisah ya Bu ya? Iya betul, kalau sekarang kalau sarananya gimana Bu? Kalau dari segi sarana kita udah siapkan seperti pencuci tangan gitu, tempat mencuci tangan wastafel itu kita perbanyak termasuk juga pada saat masuk.
Nah, kemudian yang ini tuh fingerprint, Pak. Kan biasanya kita harus fingerprint tuh ya, harus fingerprint anak-anak. Nah, ini mungkin yang kita masih memikirkan apakah anak-anak tuh harus fingerprint atau misalnya sebelum fingerprint cuci tangan dulu atau pakai dulu hand sanitizer baru fingerprint, atau udahlah untuk menghindari kontak yang lebih besar nggak usah fingerprint, nanti di absen aja sama guru di kelas gitu. Baik Bu, terima kasih. Kita lihat dulu Bu ya, ada video yang ingin disampaikan. Sahabat-sahabat, kita lihat video yang berikut ini ya. Baik, sahabat-sahabat, itu video yang disampaikan ya oleh teman-teman kita dari Lab School. Bu, itu sepertinya sudah siap ya, Bu ya. Saya melihat tadi sudah ada penghalang wajah begitu, bisa disampaikan Ibu? Ya betul Pak, itu kita karena kan kita sudah mulai musim PPDB nih Pak sekarang ya. Jadi kita pun sekarang udah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal itu, termasuk pembatasan tempat duduk gitu, pengaturan jaraknya, kemudian lift juga sudah kita kasih tanda itu maksimum untuk berapa orang gitu, termasuk juga face shield untuk guru-guru, terus ruang cuci tangan, dan yang ini juga kantin masih kita tutup, dan yang penting itu ini Pak pengaturan kelas mungkin. Pengaturan kelas itu betul ya. Agar tidak bertumpuk, kita kan ada 4 tingkat nih, ada 4 tingkat mungkin di tingkat paling ketiga di tingkat terakhir itu di kelas 1 itu jumlah siswanya maksimum hanya 40 orang gitu, untuk 3 kelas itu 45 orang karena kita satu kelasnya itu hanya 15 orang kalau setengah kapasitas. Rata-rata kita 30 orang kalau normal, jadi karena ini normal jadi kita bagi 2 per kelasnya. Terus juga temperatur gun itu juga udah kita siapkan. Mungkin yang belum kita siapkan itu ini Pak, alat untuk rapid test itu kita belum siap. Rapid testnya belum ya. Tapi tadi lab IPA sudah siap Bu ya. Lab IPA-nya sudah siap, malah untuk hand sanitizer itu kita produksi sendiri kemarin tuh. Oh bagus ya, dari anak-anak ya. Ya anak-anak dan Bapak Ibu guru-guru kimianya
Guru-guru kimianya tuh berinisiatif untuk membuat hand sanitizer sendiri. Gitu. Saya lihat sudah disiapkan banyak ya Bu ya. Dari guru kimia, dari guru kimia atau dari teman-teman guru yang lain Bu? Yang untuk hand sanitizer tuh dari guru kimia yang bikinnya. Ya baik. Terima kasih Ibu. Ya, nanti kita akan lanjutkan bincang lagi. Sahabat-sahabat jangan kemana-mana dulu, kita menarik sekali.